Hai men, ketemu lagi sama aku Farhat. Kalau kemarin kita itu udah bahas i5 3570 yang ternyata itu masih worth it dipakai buat tahun-tahun ini. Sekarang kita bakal bahas sebuah prosesor high-end lagi di tahun 2011, yaitu 13 tahun yang lalu. Dan ini adalah i7 2600. BTW suaranya serak karena lagi gak enak badan. i7 2600 ini tuh adalah seri yang paling rendah ya. Jadi di atasnya itu ada 2600K sama 2700K. Kalau i7 Gen 2 ini tuh cuma ada 3 seri doang berarti. Prosesor ini tuh rilis di bulan Januari tanggal 8 2011. Jadi prosesor ini tuh lebih tua dari i5 3570 yang kemarin. i7 2600 ini tuh udah punya hyperthreading ya. Dia tuh punya 4 core dan 8 thread. Base clocknya ada di 3,4 GHz, lumayan kenceng. Dan boost clocknya ada di 3,8 GHz. Tapi TDP-nya ada di 95 Watt. Jadi kita itu nggak bisa masangin dia sama CPU cooler bawaan Intel karena nggak jodoh. Prosesor ini tuh support RAM sampai 32 GB dan ya jelas DDR3. Dia nggak support pakai RAM server. Dan untuk soketnya itu tuh dia pakai soket 1155 sama kayak yang dipakai Intel Gen 3. Kalau dilihat-lihat prosesor ini tuh punya base clock dan boost clock yang mirip sama kayak i5 3570 yang kemarin ya, sama-sama di 3,4 GHz base-nya dan boost-nya 3,8 GHz. Cuman bedanya itu cuma dia itu hyperthreading dan yang kemarin tuh i5-nya belum hyperthreading. Jadi prosesor ini tuh punya dua kelebihan dibanding i5 kemarin. Yang pertama itu dia punya thread lebih banyak dan yang kedua itu dia punya TDP lebih besar 95 Watt. Jadi dia bakal lebih panas harusnya dan lebih boros. Untuk harganya i7 2600 ini tuh dijual di harga sekitar 400 ribuan, sedangkan i5 3570 kemarin tuh dijual di harga 200 ribuan. Jadi ini tuh lebih mahal 2 kali lipat daripada i5 kemarin. Jadi kita bakal bahas aja di video kali ini, apakah prosesor ini tuh lebih worth it? Apakah prosesor ini tuh punya performa yang 2 kali lipat lebih kencang dari i5 kemarin, kayak harganya 2 kali lipat. Jadi bakal kita tes aja di video kali ini dengan spesifikasi kayak kemarin ya. Mobonya H61, RAM-nya 16 GB, VGA-nya GTX 1060 6GB. Oh ya, game-nya itu disimpan di harddisk 1 TB dari Toshiba. Di Cinebench R15, core dari i7 2600 ini tuh ada di 532 CB, sedangkan i5 ada di 472 CB. Selisihnya itu ya tipis ya, cuma ada di 60 poin. Habis itu untuk gamenya, kita lanjut ke WRC 10. Di sini untuk i7 2600 dia dapat 65 fps, sedangkan i5 3570 ada di 77 fps. Left 4 into right 4. Into right 4, tightens, and left 5, medium. Hold on. And right 4, short. And left 4, tightens, into right 4, small cut. Caution, hard brake, square right, don't cut. And left 3, short, into right 4. Di Need for Speed Heat i7 2600 itu kita dapat rata-rata di 48 fps, sedangkan i5 3570 rata-ratanya ada di 78 fps. Even so, think you could? Amen. Thanks. See you there. Hey, it's Wayne. I got something lined up if you're interested. Proper track this time. No warm-ups. Come meet me. It'll be fun. Lanjut ke Spider-Man Miles Morales. Di sini i7 2600 punya average di 63 fps,
Sedangkan i5 3570 ada di 53 fps. Should let mom know I'll be late. Miles, ¿qué tal? Did you get the shopping list? Hey, mom. Yeah, but the bodega was out of coconut milk. Gonna check the store downtown. Oh, thank you. But avoid Midtown. That prison convoy is making traffic a nightmare. Oh yeah, good call. See you right there, mom. Man, how does Pete do this secret identity thing? Completely stresses me out. Terakhir kita coba untuk game ETS 2. Di sini i7 2600 dapat 60 fps, sedangkan i5 3570 dapat di 60 fps juga. Lanjut untuk editing video 1080p di Premiere Pro 2023, semuanya itu masih kerasa lancar. Ya, untuk editing YouTube ini masih aman lah. Bisa kita lihat kalau performa dari i7 2600 ini tuh sama kayak i5 3570 ini. Ya, di beberapa game emang lebih jatuh lagi. Ya, di beberapa game emang lebih tinggi si i5 ini, dan beberapa game juga lebih tinggi di i7 ini. Cuman tingginya itu kacaknya cuma 5-10 fps. Jadi ya sedikit lah. Nah, karena prosesor ini tuh mereka berdua itu mirip-mirip performanya, jadi bisa kita katakan kalau i7 ini tuh tidak worth it untuk dipakai, karena dengan harga yang jauh lebih murah kita bisa dapat performa yang mirip-mirip di i5 Gen 3. Apalagi TDP-nya juga lebih rendah, ya kan? Ah, enggak bang, tetap i7 itu paling bagus. Tapi misal kalian tetap mau beli i7, link pembeliannya itu udah aku taruh di deskripsi. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang masih pengen beli i7 2600 atau dari i5 mau upgrade ke i7 gitu, ke yang Gen 2. Apakah worth it atau enggak? Jawabannya kalian udah lihat sendiri. Like kalau kalian suka, dan share ke teman kalian yang lagi ngapain ya, yang lagi, ya udah share aja pokoknya lah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.